Sebelumnya terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, staf dan kepala sekolah sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada kegiatan kami pada hari ini. Jadi langsung saja, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Najwa Nasirani sebagai moderator yang akan mengiringi jalannya kegiatan pada hari ini. Kegiatan pada hari ini akan kita bahas yang terkait program kerja kampus mengajar di SD Negeri Karangagung. Baik, langsung saja kita mulai untuk mempersingkat waktu. Untuk pemateri dipersilakan. Baik, saya buka sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan Najwa, bahwa kami mahasiswa mengajar kampus Angkatan 3 ingin mempresentasikan hasil program kerja kami selama di sini. Nah, fokus mahasiswa kampus mengajar Angkatan 3 ini adalah ada 4 Pak Ibu Guru. Yang pertama itu ada pembelajaran literasi, yang kedua ada pembelajaran numerasi, yang ketiga ada adaptasi teknologi baik itu kepada siswa dan guru, dan yang terakhir ada administrasi. Nah, dalam 4 program kerja itu sudah kami laksanakan beberapa dan belum ada yang dilaksanakan. Kalau yang pertama itu yang pembelajaran literasi, fokus kami itu melatih kemampuan literasi siswa. Nah, dalam pembelajaran literasi ini hambatannya, kalau untuk kelas rendah masih terdapat siswa yang masih belum bisa membaca dengan lancar. Kalau untuk di kelas tinggi sudah bisa membaca dengan lancar, tetapi masih belum bisa sesuai dengan ejaan Pak Bu, seperti kayak intonasi suaranya masih belum jelas dan membacanya untuk membacanya masih belum lancar. Untuk kelas tinggi itu siswa membaca tidak memperhatikan tanda baca seperti tanda koma, tanda titik, jadinya hanya sekedar membaca saja. Nah, dalam hambatan tersebut kami berupaya memperbaiki rencana perbaikan, yaitu dalam aplikasi pembelajaran. Nah, seperti aplikasi pembelajarannya itu kemarin sudah dilaksanakan aplikasi yang terdapat di Google Play Store seperti membaca ABC. Nah, di dalam aplikasi tersebut siswa itu dapat mengeja, dapat bermain sambil belajar. Nah, kalau untuk yang kelas tinggi, rencana perbaikan kami itu dengan mengajarkan siswa sekarang membaca yang efektif. Nah, kan Arun dengan Linda ini dari program studi bahasa Indonesia yang emang khususnya di situ. Jadi Arun sama Linda ini fokusnya mengajarkan siswa itu bagaimana cara membaca yang efektif, seperti memperhatikan tanda bacanya, intonasi suaranya, sehingga siswa itu dapat membaca dengan efektif. Nah, yang pembelajaran kedua yaitu pembelajaran numerasi. Masih sama dengan pembelajaran literasi, fokus kami untuk meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Nah, hambatannya itu untuk kelas rendah, kami setelah beberapa bulan ini mengajar, untuk kelas rendah itu ternyata masih banyak yang siswa yang belum hafal perkalian. Kalau untuk kelas tinggi, terdapat beberapa siswa yang belum bisa mengoperasikan pecahan seperti pecahan pembagian, perkalian, dan segala macam itu. Nah, dari hambatan tersebut, rencana perbaikan kami, kalau untuk di kelas rendah itu, kami memakai aplikasi di Play Store juga. Ada aplikasinya matematika untuk kelas rendah. Jadinya di sana itu siswa dapat belajar sambil bermain juga seperti pembelajaran literasi ini. Di sana di aplikasi tersebut ada perkalian, ada pembagian. Jadinya siswa dapat belajar sambil bermain. Kalau untuk kelas tinggi, rencana perbaikan yang sudah kami laksanakan yaitu dengan menggunakan video pembelajaran di YouTube. Nah, di YouTube kan banyak sekali channel-channel YouTube yang banyak membahas tentang matematika segala macam. Nah, di sana itu kami kami menggunakan channel YouTube Spekta Matematika namanya. Nah, di sana itu untuk supaya siswa itu lebih mudah memahami. Kalau hanya dijelaskan memakai buku teks saja atau dijelaskan memakai papan tulis saja gitu, siswa itu masih belum memahami dan siswa itu tidak memperhatikan. Kalau dijelaskan menggunakan video pembelajaran YouTube, siswa itu dapat memperhatikan kami dan siswa dapat mengerti
pembelajaran YouTube itu sendiri. Nah, yang rencana program kerja selanjutnya itu pada adaptasi teknologi. Pada adaptasi teknologi itu ada pada adaptasi teknologi siswa yang sudah berjalan, yang seperti saya jelaskan sebelumnya, menggunakan media PowerPoint, video pembelajaran, dan aplikasi pembelajaran yang sudah dijelaskan sebelumnya, menggunakan aplikasi pembelajaran yang terdapat di Google Play Store, dan video pembelajaran yang terdapat di YouTube dan PowerPoint juga. Nah, hambatannya itu siswa itu membuat kegaduhannya seperti ini, Pak. Kan misalkan hari Senin ini aku ngajar di kelas 1. Nah, yang siswa kelas 2 ini ribut gitu, pengen juga memakai PowerPoint ini. Jadinya mereka ke kelas 1 untuk kak, kami pakai juga dong gitu. Jadinya membuat kegaduhan. Siswa yang kelas sebelahnya saling iri gitu loh, Pak Bu. Nah, dari itu rencana perbaikan yang kami lakukan ini, kami membagi jadwal untuk kelas-kelas yang lainnya untuk rata gitu memakai fasilitas adaptasi teknologi tersebut. Kalau untuk selanjutnya itu adaptasi teknologi kepada guru. Beberapa guru ada yang sudah kami lakukan adaptasi teknologi, yaitu dengan menggunakan PowerPoint. Waktu itu sudah melakukan adaptasi teknologi ini kepada Ibu Badariah. Ibu Badariah sendiri sudah diberitahu cara menggunakan PowerPoint dan video pembelajaran, dan kebetulan pada saat itu sudah dipraktikkan langsung di kelas 6 dan kelas 3, kelas 2 dan kelas 6 ya. Iya, pokoknya di kelas itu sudah menggunakan langsung video pembelajaran dari YouTube dan PowerPoint sendiri. Nah, untuk guru-guru selanjutnya nanti rencana perbaikannya selanjutnya akan kami lakukan kembali, soalnya kemarin waktunya belum tersedia. Nah, selanjutnya kegiatan yang sudah terlaksana akan dibahas oleh Indah. Kegiatan yang sudah terlaksana. Nah, selain pembelajaran itu tadi, kami juga mengadakan permainan untuk menyenangkan siswa. Kan kalau misalkan belajar terus siswanya bakal bosen, bakalan jenuh, bakalan nggak ada kegiatan lain, nggak ada variasi ya, nggak ada variasi. Nah, kami itu selain itu setelah melakukan pembelajaran, kami mengadakan cerdas cermat untuk gunanya itu untuk melatih kemampuan siswa pada saat itu. Nyambung nggak sih materi yang sudah kami jelaskan ataupun materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak dan Ibu guru. Nah, dengan adanya cerdas cermat tersebut, kami itu berupaya mengharapkan siswa itu dapat mengerti pelajaran tersebut dengan diadakan cerdas cermat seperti games. Dan setelah mengadakan cerdas cermat, tidak hanya sekadar game saja, supaya anak-anak itu senang. Kalau dikasih hadiah kan anak-anak jadi senang. Nah, jadinya kami memberi gift hadiah kepada anak yang berupa door prize kecil-kecilan, tidak apa-apa, yang penting anaknya itu besok-besok itu mau lagi belajar untuk bermain cerdas cermat ini. Makasih. Selanjutnya Ninda Mustika. Baik, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kegiatan dan program yang belum terlaksana, apakah Bapak Ibu guru, staf dan kepala sekolah ada masukan tentang program yang sudah kami laksanakan selama 6 minggu terakhir ini? Jika ada masukan, dipersilakan Bapak Ibu guru. Terima kasih. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh adik-adik mahasiswa tadi tentang baik itu pembelajaran literasi dan numerasi tadi, ini yang sangat menarik pada poin 2 tentang adaptasi teknologi tadi. Ini memang sangat penting sekali untuk diterapkan di kita, karena sistem pembelajaran sekarang itu dengan bahasanya adalah menantang siswa agar pertama mereka mempunyai ketertarikan dalam pembelajaran tersebut, kemudian perlu sekali untuk pemahaman dalam penyampaian bagaimana adaptasi teknologi dengan menggunakan PowerPoint. Mungkin ini lebih tertarik kepada anak dan mudah-mudahan mereka lebih mudah untuk memahaminya. Untuk itu masukan dari kami,
lanjutkan dan pemerataan kepada Dewan Guru yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Jadi masukan untuk program kerja kampus mengajar yang sudah dilaksanakan adalah untuk adaptasi teknologi guru itu untuk segera dipercepat semuanya agar bisa melaksanakan menggunakan video pembelajaran, aplikasi pembelajaran dan lain-lain. Selanjutnya, untuk program dan kegiatan kampus mengajar yang belum dilaksanakan akan disampaikan oleh Kak Nina Mustika. Untuk kami, silakan. Baik, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu terkait program yang belum terlaksana di SD Negeri 1 Karangagung. Salah satunya yaitu ada perpustakaan. Kami merencanakan untuk membuat perpustakaan yang bersih dan nyaman ketika digunakan, karena hampir 2 tahun ini perpustakaan tidak beroperasi sehingga membuat perpustakaan tersebut berdebu dan kotor. Dan kami juga akan merancang kembali perpustakaan yang sebelumnya akan kami koordinasikan kepada pihak yang bertanggung jawab terkait perpustakaan tersebut. Untuk presentasi perpustakaan yang sudah kami laksanakan adalah sekitar 35%. Nah, untuk UKS kami merencanakan untuk membuat UKS beroperasi kembali dikarenakan sudah lama tidak digunakan, menjadikan UKS tersebut itu kotor. Dan setiap kami membersihkan perpustakaan, kami selalu membersihkan UKS agar UKS tersebut bisa digunakan kembali. Untuk presentasi UKS ini sekitar 15%. Dan untuk rencana kegiatan yang belum terlaksana yaitu salah satunya ada mading ceria yang berisi hasil literasi siswa seperti puisi dan cerpen. Nah, di sini siswa diajak untuk membuat puisi terkait lingkungan sekitar yang ada di sekolah ini. Dan untuk cerpen sendiri, siswa itu diajak untuk membuat cerpen sesuai dengan apa yang mereka alami di lingkungan sehari-hari. Dan mengadakan kegiatan mading harapan. Di sini kami mahasiswa kampus mengajar angkatan 3 mengajak para siswa untuk membuat mading harapan. Dan di mading harapan ini sendiri tidak hanya untuk siswa tapi untuk guru, untuk siswa dan untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan 3. Di sini mading harapan ini berisi tentang harapan-harapan untuk siswa, guru dan mahasiswa dan untuk SD Negeri 1 Karangagung. Terus untuk kegiatan di bulan Ramadan ini kami akan melaksanakan pesantren kilat. Di dalam pesantren kilat ini terdapat lomba-lomba seperti kaligrafi, membaca Al-Quran, hafalan surat pendek dan azan. Dan untuk pelaksanaan mading ceria dan mading harapan itu akan kami laksanakan di hari-hari besar nasional seperti Hari Pendidikan Nasional. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan ke bahasa Indonesia. Selanjutnya itu program kerja sesuai dengan jurusan masing-masing. Di sini kan Arum sama Ninda jurusannya pendidikan bahasa, terus itu Putri jurusannya administrasi dan Ajal jurusan kesehatan. Nah, di sini program kerja sesuai jurusan yang telah kami laksanakan. Nah, fokus kepada program studi bahasa Indonesia itu melatih kemampuan siswa dalam kemampuan berbahasa, yaitu kemampuan menyimak, berbicara, menulis, dan membaca. Nah, untuk menyimak sudah kami laksanakan seperti bermain game pesan berantai. Nah, bermain game pesan berantai itu nanti Arum memberitahu misalkan kata-katanya SD Negeri 1 Karangagung terletak di Semaka. Nah, nanti Arum memberitahu kepada anak siswa-siswa itu memberitahu kepada siswa lainnya. Yang fungsinya itu untuk melatih kemampuan mengingat siswa, menyimak siswa tersebut. Yang kedua, berbicara, mengasah kemampuan